Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Kelian dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas salah satu bentuk identitas nasional, yaitu bentuk negara. Tapi sebelum kita membahas secara spesifik apa itu bentuk negara, mari kita pahami terlebih dahulu apa sih identitas nasional itu. Mari kita bahas. Teman-teman, identitas nasional adalah jati diri atau kepribadian suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Identitas ini mencakup nilai budaya, bahasa, tradisi, simbol, dan sikap yang dimiliki bersama oleh anggota bangsa sebagai cerminan kesatuan yang utuh. Menurut Kaelan pada tahun 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri yang khas. Dan dengan ciri-ciri yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Di Indonesia sendiri, teman-teman, identitas nasional merujuk pada nilai-nilai luhur Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta simbol-simbol kenegaraan seperti bahasa nasional, bendera negara, lagu kebangsaan, lambang negara, bentuk negara, dan lain sebagainya. Identitas nasional juga merupakan rasa memiliki dan kesadaran bersama yang menumbuhkan persatuan, kebanggaan, rasa tanggung jawab, serta kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Pembahasan pertama, pengertian bentuk negara. Teman-teman, bentuk negara adalah batas antara tinjauan sosiologis dan yuridis tentang suatu negara. Secara sosiologis, negara dipandang sebagai kesatuan organisasi sosial tanpa fokus pada struktur organisasinya. Sedangkan secara yuridis, bentuk negara merupakan lapisan luar struktur negara yang menggambarkan organisasi dan pembagian kekuasaan dalam negara. Berikut merupakan pengertian bentuk negara menurut para ahli. Pertama, ada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa bentuk negara adalah yang membentuk suatu sistem pemerintahan dan terbagi menjadi bentuk negara baik dan bentuk negara buruk. Aristoteles membagi negara menjadi 6 bagian dengan 3 baik dan 3 buruk. Bentuk negara baik adalah monarki, aristokrasi, dan politeia. Sedangkan bentuk negara buruk adalah demokrasi, tirani, dan oligarki. Pendapat kedua ada dari Jelinek yang menyatakan bahwa bentuk suatu negara ditetapkan berdasarkan pihak yang mengambil keputusan. Ketika kemauan negara ditetapkan oleh satu orang, maka negara tersebut berbentuk monarki. Sedangkan jika diputuskan oleh lebih dari satu orang, maka berbentuk republik. Pendapat ketiga ada dari Leon Duguid yang menyatakan bahwa bentuk negara bergantung pada cara pengangkatan kepala negara. Penunjukan ini terbagi dua, yaitu berdasarkan keturunan yang mengindikasikan bentuk monarki dan pemilihan yang menunjukkan bentuk negara republik. Menurut Padmo Wahyono, bentuk negara adalah penjelmaan daripada organisasi negara secara nyata di masyarakat. Ia mencerminkan suatu sistem berorganisasi, puncaknya manusia dalam kehidupan berkelompok. Inti dari menentukan bentuk negara adalah sistem pendistribusian kekuasaan negara kepada berbagai organ, bukan hanya aspek pelengkap seperti jumlah penguasa atau cara menyampaikan kepala negara. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Negara kesatuan berarti pemerintahan pusat memegang kekuasaan tertinggi, meskipun terdapat desentralisasi melalui otonomi daerah. Hal ini menyesuaikan dengan keragaman bangsa Indonesia dan menegakkan prinsip persatuan tanpa menyeragamkan. Pembahasan kedua, klasifikasi bentuk negara. Bentuk negara dapat diklasifikasikan berdasarkan dua aspek, yaitu konsepsi bentuk negara dan subjek pemegang kekuasaan. Kita bahas terlebih dahulu bentuk negara berdasarkan konsepsi. Yang pertama ada negara kesatuan, yaitu bentuk negara tunggal yang paling kokoh, tidak terdiri dari negara bagian atau wilayahnya berdiri sendiri. Negara kesatuan terbagi menjadi sistem sentralisasi, yaitu pemerintahan pusat yang dominan, efektif namun otoriter dan kurang responsif daerah, dan sistem desentralisasi, yaitu otonomi daerah dengan kewenangan mengatur daerahnya sendiri, memberi transmisi tetapi berpotensi menimbulkan ketimpangan antar daerah. Kedua, ada negara serikat atau federal. Federasi adalah perjanjian antara negara-negara bagian yang sebelumnya berdaulat membentuk negara federal dengan pengawasan ganda. Pemerintahan federal dan negara bagian memiliki kewenangan dan pemerintahan masing-masing.
Hubungan antara keduanya bisa koordinatif, yaitu kewenangan eksklusif, atau kooperatif, yaitu kewenangan bagian bersama dan perlu kerjasama. Model negara federal berangkat dari satu asumsi dasar bahwa negara federal dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah yang independen yang sejak awal memiliki kedaulatan pada diri masing-masing negara atau wilayah itu, kemudian bersepakat membentuk sebuah federal. Dan yang ketiga ada negara konfederasi, gabungan negara-negara merdeka dengan perjanjian kerjasama, di mana kedaulatan tetap pada negara anggota, bukan pada konfederasi. Organ pusat dalam konfederasi tidak mengikat warga negara secara langsung, sehingga konfederasi bukan negara dalam arti hukum maupun politik penuh. Keberlangsungannya bergantung pada kesukarelaan anggota. Selanjutnya, bentuk negara berdasarkan subjek pemegang kekuasaan. 1. Republik. Negara republik adalah bentuk pemerintahan yang kepala negaranya adalah presiden. Presiden dalam pemerintahan republik yang demokratis dipilih dan diangkat dalam satu peristiwa tertentu oleh lembaga atau pilihan rakyat. Sementara dalam pemerintahan republik yang tidak demokratis, presiden bisa berasal dari tindakan mengangkat dirinya sendiri atau dengan menunjukkan orang yang akan menggantikannya. 2. Monarki. Bentuk negara monarki ini identik dengan negara kerajaan. Monarki merupakan suatu bentuk negara di mana yang menjadi pemegang kedaulatan pada negara tersebut terletak di tangan satu orang. Kedaulatan yang pada satu orang itu pun sifatnya ditentukan berdasarkan keturunan. Pada perkembangan sekarang, bentuk negara monarki ini masih terdapat pada beberapa negara di dunia, seperti Arab Saudi dan Brunei Darussalam. 3. Oligarki. Oligarki adalah pemerintahan yang dilakukan oleh segolongan kecil manusia yang menganggap dirinya sendiri tercakup dan berhak untuk mengambil dan melakukan segala kekuasaan di atas segenap rakyat. Yang menjadi ciri utama pada negara oligarki yakni terletak pada kekuasaan di negara tersebut yang dipegang oleh kelompok tertentu. Lalu ciri yang keduanya ialah bahwa dalam negara oligarki tidak terdapat hubungan pertanggungjawaban antara kelompok yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan dengan rakyatnya. Keberlakuan untuk negara yang satu ini sebagaimana yang berlangsung di Korea Utara ataupun di Myanmar. 4. Demokrasi. Negara demokrasi adalah negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat, sehingga segala keputusan dalam negara tersebut diambil berdasarkan pada keputusan bersama rakyat. Artinya, keabsahan atau legitimasi suatu pemerintahan berasal dari rakyat. Selanjutnya, pemerintahan untuk rakyat menekankan bahwa pemerintahan tersebut haruslah dilangsungkan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Pembahasan ketiga, penerapan bentuk negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Bentuk negara dan bentuk sistem pemerintahan merupakan dua istilah yang saling terhubung. Keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain yang bisa mendeskripsikan wujud dari sebuah negara dan masyarakat dengan tujuan dan cita-cita yang hendak dicapainya. Dalam sistem pemerintahan Indonesia sendiri, bentuk negara yang diterapkan adalah negara kesatuan yang bersifat republik. Adapun sistem pemerintahannya adalah presidensial. Indonesia merupakan negara kesatuan dan berbentuk republik sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan ini secara eksplisit menegaskan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah berbentuk kesatuan. Oleh karena itu, konsekuensi logis dari konsep negara kesatuan hanya memiliki satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara yang dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang. Kesepakatan itu dilakukan dalam pasal 37 ayat 5 Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi teman-teman, Indonesia merupakan negara yang lahir dari perjuangan panjang bangsa yang beragam, baik dari segi suku, agama, bahasa, maupun budaya. Dalam kondisi yang majemuk ini, bentuk negara memiliki peranan penting untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Pilihan Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia bukan sekedar keputusan politik, melainkan cerminan dari identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu semangat persatuan dalam keberagaman, gotong royong,
musyawarah, dan kekeluargaan yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakatnya. Bentuk negara Indonesia, baik sebagai negara kesatuan maupun republik, menjadi perwujudan konkret dari nilai-nilai tersebut. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan tentang bentuk negara sebagai salah satu identitas nasional. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.